di dalam perang, karena motivasinya lain gitu. Ya, begitu juga ya kalau secara bicara politik, begitu juga si Retno itu. Retno itu ya kalau mau perbandingkan ke analisa pinternya dengan Ibu Koni, coba Anda baca itu, Anda dengar di blog Indonesia. Dia bagaikan bumi dan langit analisa politiknya. Ya, kalau orang lain tahu keterpahaman begitu gitu, tahu itu strategi politik, itu strategi angkatan bersenjata, itu tahu sejarahnya. Kalau itu Ibu Koni itu wawasannya sangat luas. Saya update terus ya kalau dia diskusi dengan siapa saya, dengan Gasali, dengan penjelasan-penjelasannya adalah rasional, logis, kemudian akademis gitu. Itu yang saya akui. Beda dengan Retno. Retno ini adalah muatan-muatan politik ya. Bagaimana dia coba mengangkat popularitas dia dengan menggunakan identitasnya dia itu ya supaya si mayoritas itu dukung pandangan dia walaupun argumentasinya itu tidak benar, tidak bukan tidak benar. Perdamaian dan persaudaraan. Ya, tapi itulah dunia sekarang terjadi ya. Saya juga kagum kepada Paus Yohanes, menyatakan selalu dia berputar ke Asia sampai kemana, selalu bicara persaudaraan dan perdamaian. Kami juga senang perdamaian dan persaudaraan, tetapi bagaimana kita mau damai dan mau bersaudara kalau kita sendiri yang akan, contoh lama, kita akan dibantai oleh kelompok-kelompok orang yang tidak beradab itu gitu. Itu yang jadi persoalan sekarang di dunia ini gitu. Yang pasti saya tidak belum tahu bahwa Iran itu punya kekuatan, mungkin teman-teman boleh bantah, mendapatkan informasi, mendapatkan sumber dari seorang militer yang pintar itu untuk mengatakan bahwa Iran telah memiliki persenjataan nuklir itu gitu. Nah, kemudian saya katakan tadi bahwa ini Israel memiliki, saya bilang F-35 itu pesawat tercanggih terakhir, itu stealth-nya itu. Kemudian F-16-nya yang termodern, sedangkan pesawat Iran itu ada 300-an itu kalau nggak salah baca itu pesawat-pesawat tahun 60-an. Nah, walaupun mereka sudah mungkin rekayasa berubah pesawat itu karena keahlian mereka, saya tidak tahu, tapi beritanya seperti itu. Kekuatan udaranya tidak mampu mengimbangi kekuatan udaranya Israel. Kemudian kekuatan angkatan lautnya Iran tidak mampu mengimbangi kekuatan angkatan lautnya Israel. Kemudian angkatan darat tidak mampu mengimbangi kekuatan angkatan daratnya Israel. Hanya perbedaan kedua negara itu adalah jumlah penduduk. Itu aja yang diandalkan. Seperti Indonesia dulu selalu mengandalkan, Indonesia itu bukan angkatan perangnya yang diandalkan, tetapi diandalkan adalah jumlah penduduk. Itu yang selalu diutarakan oleh pakar-pakar politik, pakar-pakar militer. Nah, begitu juga yang menyampaikan ke Iran. Iran dengan Israel cuma satu, gitu, adalah jumlah penduduk. Kemudian kedua, teman-teman, di Iran ini selalu si pemimpin Iran itu banyak rakyat Iran tidak senang gitu. Iya, tidak senang kepada pemimpin Iran. Coba teman-teman perhatikan di media, apakah si Khomeini ini, si pemimpin spiritual, pernah hadir di tengah masyarakat umum? Paling dia cuma muncul itu di tempatnya itu di satu jendela yang besar, baru dia berdiri di situ dengan ribuan orang di bawah. Orang-orang itu cuma dimobilisasi adalah orang-orang yang Syiah, yang bagian daripada itu, dari kelompok dia gitu, yang Islam garis keras. Tapi kalau penduduk yang sifat liberal moderan itu tidak pernah muncul ke permukaan. Ya, itu yang terjadi. Itu baca juga ya pergolakan di Iran itu. Ternyata si pemimpin itu tidak disetujui oleh rakyatnya karena dipaksakan aja. Nah, karena dia ada kekuasaan, dia gunakan militer sebagai alat kuasa.
dan dia menggunakan faksi-faksi kekuatan militernya itu untuk menekan rakyat sipilnya Iran gitu. Inilah pandangan saya masalah Iran dan Israel, artinya kita mampu memperbandingkan kekuatan militernya dulu, ya, kemampuan bicara tentang eskalasi internasional, bagaimana tekanan terhadap negara hak veto itu, negara-negara raksasa itu kepada Israel ada atau tidak. Kemudian kita juga belajar apakah uh, ada kebencian-kebencian, kemarahan-kemarahan negara-negara besar itu kepada Iran. Kemudian kita tahu siapa sebenarnya sekutu Iran. Ya, itu yang jadi itu. Yang pasti bagi saya Israel tidak akan menyerang Iran dalam konteks ke rakyatnya itu. Dia akan cari objek-objek, sasaran-sasaran itu adalah pemimpin-pemimpinnya yang selalu memprovokasi rakyat itu. Itu yang selalu saya lihat bahwa Iran seperti itu. Dia akan mencari objek orang-orangnya itu. Yang mengkhawatirkan ini si pemimpin spiritualnya Iran, dia yang jadi target. Tapi mungkin Israel bilang ya itu kalau saya sudah bunuh dia sudah lama. Cuman mau cari waktu, kesempatan, momen yang tepat gitu. Ya. Karena apa? Barangkali ya hampir semua Islam yang Syiah itu akan berontak di Eropa, di mana kalau terbunuh dia, karena dia adalah salah satu penyumbang, ya, donatur kepada mahasiswa-mahasiswa di Amerika, mahasiswa Eropa yang selalu berteriak Lebanon. Ada dia salah satu pendukung dana itu. Begitu juga salah satu pendukung dana di lembaga-lembaga United Nations, ya, UNRWA itu lain sebagainya. Itu ketahuan mereka dia yang mendukung dana. Tapi sekarang sudah terdiam, ya, sudah tidak terekspos ke atas. Inilah bagian pandangan saya pada teman-teman yang paling barangkali ada teman-teman lebih detail untuk mengetahui itu, ya. Kami di sini ya selalu memantau seperti itu. Tapi itunya ya, sumber-sumbernya ya tolonglah ambil ke media kayak Hartnya, kita ambil di Yerusalem Post atau Israel Post atau News Israel, atau kita ambil ke, boleh juga kita ambil ke Reuters News. Itu jangan ke Al Jazeera itu. Al Jazeera itu teman-teman itu sudah diusir di Inggris. Nah, sudah beberapa negara mengusir karena dia sifatnya provokatif itu, bukan menceritakan sebenarnya. Nah, kalau di Indonesia yang sumber provokatif itu media TV One itu. Ya, itu salah satu kalau saya cermati gitu. Dia bagaimana melansir berita-berita di luar baru diplesetkan berita itu. Tidak pada benarnya gitu. Artinya seperti mau mengatakan bahwa kok orang sudah kalah di dalam perang, dia mengangkat menang di dalam perang. Karena motivasinya lain gitu. Ya. Begitu juga ya kalau secara bicara politik, begitu juga si Retno itu ya kalau mau perbandingkan ke analisa pinternya dengan Ibu Koni, coba Anda baca itu, Anda dengar di blog Indonesia. Dia bagaikan bumi dan langit analisa politiknya. Kalau orang lain tahu keterpahaman begitu gitu, tahu itu strategi politik, itu strategi angkatan bersenjata, itu tahu sejarahnya. Kalau itu Ibu Koni itu wawasannya sangat luas. Saya update terus ya kalau dia diskusi dengan siapa saya, dengan Ghazali, dengan penjelasannya adalah rasional, logis, kemudian akademis gitu. Itu yang saya akui. Beda dengan Retno ini adalah muatan-muatan politik, ya. Bagaimana dia coba mengangkat popularitas dia dengan menggunakan identitasnya dia itu, ya, supaya si mayoritas itu dukung pandangan dia walaupun argumentasinya itu tidak benar, bukan tidak benar, argumentasinya salah gitu. Dia itu kalau lihat di dalam diskusi-diskusinya selalu mau mengatakan bagaimana solusi dua negara, solusi state, tapi dia tidak mengerti sejarah. Ada apa? Dia tidak mengerti ada kekuatan-kekuatan luar biasa yang tampil di peristiwa-peristiwa seperti itu. Umpamanya dia tidak mengetahui bahwa ada kekuatan Israel, ada kekuatan Inggris, ada kekuatan Prancis, ada kekuatan Cina.
Baru dia mencari apa sensasi murahan gitu. Solusi bikin solusi dua negara gitu. Tapi argumentasi nggak ada gitu. Cuma teriak, tapi di argumentasinya dia berpikir dia ada kekuatan Islam di belakang dia. Itu yang terjadi kepada pandangan dia gitu. Oleh sebab itu dia itu cuma muncul ya sekali saya dengar dia diwawancarai oleh salah satu media mana itu saya wawancara. Tapi bahasanya cuma itu aja. Cuma kemampuan dialog Inggrisnya aja yang saya dengar ya bolehlah Inggrisnya. Tapi solusinya itu tidak ada gitu. Kalau Ibu Koni itu pintar solusinya. Ngapain lebih baik lu buka persahabatan dengan Israel lah Indonesia. Bikin hubungan diplomat lah. Kalau mau ingin maju, ngapain cari kita mau cari musuh gitu. Bersahabatlah dengan orang maju. Kalau Retno enggak, karena thinking negatif gitu. Manusia kalau berawal dengan thinking negatif, saya ulang, taruhan kita mau pribadi, mau organisasi, mau lembaga, mau pemerintah. Kalau thinking negatif sudah mulai, taruhan negara itu tidak akan maju. Pribadi kita tidak akan maju. Karena sifatnya thinking negatif. Ya inilah persoalan ya saya sudah sampai ke psikologi ke umum ya. Terima kasih Pak Paul berikan kesempatan saya untuk berbicara. Terima kasih. Shalom.